Hi, Jason is here. Welcome back to Jason Translation YouTube channel. Hey, have you been waiting for us? I hope you have. This video we are coming back to you again to teach you and give you an explanation of a very English grammar. Jadi kita akan belajar grammar dari dasar banget dan kita udah masuk pada materi kata kerja yang bergabung dengan preposition. Oke, jadi kata kerja yang bergabung dengan preposition. Kata kerja itu verb, tapi kalau kata kerja ini bersanding dengan preposition yang berbeda-beda, maka konteks dari kata kerja ini akan juga berbeda, tergantung dari prepositionnya. Nah, kita akan pelajari satu demi satu yang paling umum dipahami, paling umum untuk diketahui di level awal ini. So, are you ready? Then, let's get started. Yang pertama-tama, kata kerja yang kita sandarkan pada to. Oke, jadi kata depan to yang berdampingan dengan kata kerja memberikan makna kata kerja tersebut diarahkan. Oke ya, jadi directed pada orang lain atau benda lain. Beberapa kata kerja yang sering tergabung dengan kata depan to adalah ini. Talk, artinya apa? Berbicara. Listen, mendengarkan. Apologize, minta maaf. Explain, menjelaskan. Describe, menggambarkan atau menjabarkan. Oke, contohnya begini. Can I talk to Mira? Can I talk to Mira? Bisakah saya bicara dengan Mita? Gitu. Kemudian selanjutnya, what song are you listening to? What song are you listening to? Lagu apa yang sedang kamu dengarkan? Kemudian, they apologized to me. Nah, they apologized to me. Jadi dia minta maaf pada siapa? Padaku. They apologized to me for what happened. Mereka minta maaf kepadaku atas apa yang terjadi. Kemudian yang terakhir, can you explain this material to me? Can you explain this material to me? Bisakah kamu jelaskan materi ini kepadaku? Oke ya, very clear, right? Oke. Kemudian beberapa kata kerja tidak perlu tambahan to. Oke, seperti apa? Phone, menelepon. Call, menelepon. Answer, menjawab. Ask, bertanya. Dan thank, berterima kasih. Karena pada dasarnya setiap kata kerja yang memerlukan objek langsung tidak perlu bergabung dengan kata depan. Mereka itu langsung, kayak misal memberimu, gitu. Menjawabmu, meneleponmu, seperti itu. Contoh, did you phone? Nah, ini verbnya, langsung kita masukkan objeknya. Did you phone your brother last night? Apakah kamu menelepon kakakmu tadi malam? Kemudian, Russia refused to answer my question. Answer my question. Kemudian, can I ask you a question? Bisakah aku tanya kamu? Kemudian selanjutnya, he thanked me for helping him. He thanked me for helping him. Dia berterima kasih padaku sudah menolongnya. Kemudian selanjutnya, here, kata kerja yang bergabung dengan at. Kalau kita tahu, at itu memiliki arti menunjukkan spesifik, benda. Kata depan at yang menempel pada kata kerja artinya menempatkan kata kerja itu spesifik ke objek lainnya. Seperti look, melihat. Stare, menatap. Glance, itu melihat sekilas. Laugh, tertawa. Aim, menuju. Bertujuan, menunjuk. Itu juga bisa. Oke, shoot, menembak. Fire, menembak. Nah, banyak. Jadi ada beberapa kata kerja yang lain juga yang bisa kalian gunakan. Contohnya, I'm afraid because he is staring at me. I'm afraid because he is staring at me. Staring at pada siapa? Spesifiknya ke aku. Aku takut karena dia melotot ke arahku. Kemudian, everybody laughed at me as they saw me sit on the wet painted chair. Semua orang menertawakanku setelah mereka melihatku duduk di kursi yang basah catnya. Kemudian, don't point that knife at me. It's dangerous. Jangan mengacungkan pisau padaku. Bahaya. Gitu. Oke ya. Nah, ini adalah beberapa kata kerja yang biasanya kita gabungkan dengan at.
Kemudian ada juga kata kerja yang bergabung dengan preposition about, yang mana artinya di sini about menempel pada kata kerja dan fungsi memberikan batasan. Apa kata kerja itu bersandar gitu. Batasan apa kata kerja itu bersandar. Contohnya talk, bicara, read, membaca, know, mengetahui, have discussion, memiliki diskusi, atau di sini berdiskusi, tell, memberitahu. Oke, contohnya, what are you talking about? Jadi ketika dia bicara, kita pengen tahu batasan apa perbicaraannya gitu. What are you talking about? Apa yang sedang kamu bicarakan? Kemudian selanjutnya, I'm reading about a science fiction story. Aku sedang membaca tentang cerita fiksi ilmiah. Dan yang terakhir, do you know about this problem? Apakah kamu tahu tentang masalah ini? Seperti itu. Kemudian selanjutnya, kata kerja yang bergabung dengan for. Kata depan for yang menempel pada kata kerja berarti fokus, menandakan alasan, reason. Kenapa kata kerja itu dilakukan? Seperti halnya ask, meminta, apply, mengajukan, wait, menunggu, search, mencari, leave, meninggalkan, pay, membayar, thank, berterima kasih, blame, menyalahkan, apologize, meminta maaf. Contohnya begini, I haven't seen her. Aku belum lihat dia since she left. Sejak dia meninggalkan. For the office this morning. Meninggalkan siapa? Rumah. Ke kantor pagi ini. Jadi dia pergi dari rumah ke kantor gitu. I have been waiting for Tania. Aku sudah menunggu Tania since 2. Sejak jam 2. But she hasn't been here yet. Tapi dia belum juga ke sini. Jadi waiting, alasan apa? Pada siapa? For Tania. Gitu. Kemudian, I've searched the house for my keys, but I still can't find them. Aku mencari kunci muter rumah, tapi aku tetap tidak bisa menemukannya. Kemudian selanjutnya, kata kerja yang bergabung dengan of. Ada beberapa kata kerja yang sering diikuti oleh kata of. Kata depan of ini memiliki pengaruh makna alasan, seperti halnya for. Seperti accuse, menuduh, suspect, mencurigai, approve, menerima, disapprove, menolak, die, mati, consist, terdiri. Contohnya, we suspect Andre of being selfish. Kita menuduh Andre atas sikap egoisnya. We suspect Andra of being selfish. Kita menuduh Andra atas sikap egoisnya. Kemudian, Mr. Brom didn't approve of what we did. Mr. Brom didn't approve of what we did. Pak Bram tidak setuju atas apa yang kami lakukan. Kemudian, what did he die of? What did he die of? Dia meninggal karena apa? Kemudian, this course consists of 7 meetings. Pelajaran ini terdiri atas 7 pertemuan. Kemudian selanjutnya, kata kerja yang bergabung dengan from. Beberapa kata kerja yang bergabung dengan kata from. Contohnya, she has suffered from heart disease. Dia menderita dari serangan jantung. Kemudian, these glasses protect you from the screen. Kacamata ini melindungimu dari apa? Dari layar. Gitu. Kemudian selanjutnya, kata kerja yang bergabung dengan on. Nah, kata depan on ini berfungsi untuk apa? Memberikan konteks bahwa kata kerja tersebut disandarkan pada objek lain. Dan kata on ini dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan pada. Gitu. Seperti halnya depend on, bergantung pada apa gitu. Rely, bergantung pada apa. Live, hidup, bergantung pada apa gitu. Congratulate, memberikan selamat pada siapa, compliment, memuji pada siapa gitu. Contohnya, the success of the project depends on our teamwork. The success of the project depends on our teamwork. Kesuksesan proyek ini tergantung pada kerja tim kita. Yang kedua, Rika's salary is very low. It isn't enough to live on. Rika's salary is very low. It isn't enough to live on. Gaji Rika sangat rendah, tidak cukup untuk hidup. Kemudian yang selanjutnya, I congratulated her on her promotion at office. Aku menyelaminya atas promosinya di kantor. Kemudian selanjutnya, setelah kata kerja dengan on, sekarang kata kerja dengan in. Nah, kata depan ini berfungsi untuk memberikan konteks bahwa kata kerja tersebut berada di dalam sebuah objek. Misalnya believe, percaya akan apa,
specialize, ahli dalam apa, sukses dalam apa gitu. Contohnya, I truly believe in God. Aku benar-benar percaya pada Tuhan. Kemudian, Andrea is an author. He specializes in an educational fiction. Andrea merupakan seorang pengarang dan dia spesialis di fiksi pendidikan. Kemudian, yang terakhir, I hope you succeed in finding the job you want. Aku harap kamu berhasil dalam menemukan pekerjaan yang kamu inginkan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada kata kerja yang bergabung dengan into. Nah, kata into ini memberikan konteks apa? Proses, di mana kata kerja itu masuk ke dalam objek. Dari luar ke dalam gitu. Artinya ke dalam into itu. Break. Oke, break itu macam-macam artinya. Bisa pecah, bisa rusak, patah. Crash menabrak, menubruk. Kemudian drive mengendarai. Oke, bomb itu menubruk. Run berlari, divide membagi, cut memotong, split membagi, translate menerjemahkan. Oke ya. Contohnya di sini, Pram's books have been translated into many languages. Buku-buku Pram sudah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Kemudian, someone broke into our house last night. Seseorang membobol ke dalam rumah kita tadi malam. Kemudian, this house is divided into 4 rooms. Rumah ini dibagi ke dalam 4 ruangan. Oke, dan yang terakhir di sini kita punya kata kerja yang bergabung dengan with, to, dan on. Beberapa kata kerja juga bergabung dengan kata depan seperti with, to, dan on. Dan kata depan with memberikan konteks apa? Kata kerja itu bersanding dengan objek lainnya. Contohnya, we provide all employees with seminars. We provide all employees with seminar. Jadi kita ingin memberikan pada para karyawan dengan apa? Dengan seminar gitu. Kemudian yang kedua, kata depan to memberikan konteks kata kerja itu diarahkan ke objek lainnya. Contohnya, we invite you to our graduation. Kami mengundangmu ke perayaan kelulusan kami. Kemudian kata depan on memberikan konteks kata kerja itu disandarkan pada objek lainnya. Contohnya, why did she insist on coming with you? Kenapa dia memaksa datang sama kamu? Kenapa dia memaksa? Artinya dia rely, bergantung pada kamu gitu. Nah, itu adalah penjelasan berkenaan dengan penggunaan gabungan kata kerja dan beberapa preposition yang mana memberikan konteks yang berbeda. Semoga video ini membantu dan memberikan kalian sedikit insight baru. Dan apabila kalian punya pertanyaan, silakan aja kalian tanyakan. Dan bila kalian suka dengan materi yang lainnya juga, please share this video. Okay, maybe itu aja yang bisa kita sebutin. Thank you so much everyone. The last I say here. Okay, see ya, international and sociable people. Bye then. Dadah.